Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Stabel yang dibuat oleh Ictus. Wow, pas saya pertama kali melihat Sudoku ini, saya benar-benar terkagum-kagum sih dengan konstruksinya ya. Karena desainnya sangat minimalis sekali, dengan peraturan yang juga sangat minimalis, dan bisa membuat Sudoku ini menjadi unik dan bisa diselesaikan. Wow, itu adalah suatu hal yang menurut saya sangat impresif banget dan mind-blowing. Jadi saya sangat nantikan banget untuk melihat bagaimana puzzle ini bisa diselesaikan. Oke, langsung saja kita lihat untuk peraturan dari puzzle hari ini. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Petunjuk di luar grid menunjukkan jumlah angka yang diapit di antara 1 dan 9 di baris satu kolom tersebut. Itu adalah peraturan sandwich. Dan juga ada arrow di sini. Angka di sepanjang panah harus berjumlah sesuai angka di lingkaran panah itu. Ya, jadi kalau konteksnya di puzzle ini adalah um, panah-panah di sini harus berisi dua angka yang sama ya. Jadi kalau misalkan ini 8, panah angka yang berada di luar grid ini juga harus 8 gitu. Dan angka yang ada di luar grid ini akan menunjukkan jumlah angka yang diapit di antara 1 dan 9 di baris satu kolomnya. Jadi kalau contohnya ini 8, maka di luar sini juga harus 8. Dan nantinya di kolom ini um, jumlah angka yang diapit di antara angka 1 dan 9 itu harus 8. Karena ini 8 dan ini juga harus 8. Oke, itu adalah peraturan untuk puzzle hari ini. Mari kita langsung saja restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke. Jadi di sini kita punya banyak sekali panah yang sama ya. Jadi panahnya lurus gitu pada baris satu kolom ini. Yang berbeda cuma ada panah satu di sini. Jadi mungkin kita coba melihat logika dari yang panah yang mirip-mirip dulu untuk bentuknya. Karena harusnya logikanya juga sama ya, ketika kita hanya memikirkannya dalam suatu baris saja atau dalam suatu kolom saja. Oke. Um, ya, mungkin kita coba untuk memikirkan kemungkinan ada berapa petak sih yang mungkin yang bisa berada di antara angka 1 dan 9 pada baris atau kolom ini. Karena nggak mungkin dong kalau misalkan angka 1 dan 9-nya bersebelahan gitu. Kalau angka 1 dan 9-nya bersebelahan, maka jumlahnya 0 ya. Maka ini harus 0 dan itu merupakan angka sudoku 0 dan itu kan nggak mungkin. Berarti minimal harus ada satu petak di antara 1 dan 9. Tapi ya nggak mungkin satu petak juga ya. Kalau dia kalau dia satu petak, 1 dan 9-nya berjarak satu petak, maka dua petak ini harus berisi angka yang sama ya. Jadi kalau misalkan ini adalah 8, maka di antara 1 dan 9-nya juga harus 8 gitu. Dan itu nggak mungkin akan berulang. Oke, berarti minimal dua petak ya. Hampir hampir miss saya tadi ya. Tapi ya ada kemungkinan lain sih untuk angka 1 dan 9-nya bisa satu petak. Dia bisa aja satu petak seperti ini ya, cuman nggak mungkin juga sih. Jadi ya antara antara 1 dan 9-nya di sini ya, dan petak ini akan berulang untuk angka yang berada di tengah-tengah 1 dan 9-nya, atau 1 9-nya di sini, dan ini merupakan angka 1 contohnya, dan ini juga 1, atau 9 dan 9 gitu. Dan itu juga nggak mungkin. Itu adalah kemungkinan yang kedua. Tapi tetap nggak mungkin, atau akan berulang juga. Berarti kita minimal menjumlahkan dua petak. Dan ya jumlah minimal dua petak itu adalah 2 tambah 3 ya, di antara 1 dan 9. Karena angka satunya kan nggak mungkin berulang di tengah-tengahnya kan. Berarti kita menjumlahkan minimal jumlahnya 5 ya sampai 9 lah ya. Berarti seluruh petak ini hanya bisa dipilih dari 5, 6, 7, 8, 9. Karena ini merupakan angka sudoku juga. Tapi karena jumlahnya maksimal 9, kita nggak bisa menempatkan 4 petak ya di antara angka 1 dan 9 atau lebih, 4 petak atau lebih. Kalau kita menempatkan 2, 3, 4 petak di antara 1 dan 9-nya, kita menjumlahkan terlalu banyak gitu. Jumlah minimalnya 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Dan itu berjumlah minimal 14, dan itu kan nggak mungkin.
Berarti kita antara 1 dan 9-nya di tengah-tengahnya ada 2 petak, atau 1 dan 9-nya di tengah-tengahnya ada 3 petak. Tapi kalau 3 petak agak susah nggak sih? Ya, kayaknya hanya ada satu cara ya untuk mendapatkan jumlah sandwich yang 3 petak di antara tengah-tengahnya. Antara kalau kalau kita menjumlahkan 3 petak, itu jumlah merupakan 2 tambah 3 tambah 4. Dan itu merupakan jumlah maksimal juga sandwich yang bisa kita dapatkan pada seluruh petunjuk-petunjuk ini. Merupakan 9 di sini. Tapi kalau um, 9-nya harus berada di atas sini gitu supaya nggak berulang ada 1 dan 9 dan ada 9 juga di sini. Maka untuk mendapatkan sandwich 3 petak harus 9, 2, 3, 4, dan 1 di sini. Itu adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan sandwich 3 petak. Oke. Dan kalau 2 petak, ya dia juga bisa 9 di atas ini dan 1 di sini ya. Menjumlahkan 2 petak, atau bisa aja 5, 6, 7, atau 8 di sini, dan ya menjumlahkan 2 petak, 1 dan 9-nya di salah satu petak ini dan menjumlahkan 2 petak. Jadi ada ada 3 cara ya untuk mendapatkan sandwich pada petunjuk-petunjuk ini. Oke. Oke, mungkin kita coba lihat dulu konteksnya pada baris ini lah ya. Kita lihat apakah implikasinya. Karena ya seluruh petak ini kan hanya bisa dipilih dari 5, 6, 7, 8, 9 ya. Maka yang tersisa adalah 1, 2, 3, 4. Dan kita harus berhati-hati untuk menempatkan angka 9 dan angka satunya di baris ini. Coba kita lihat ya. Kalau misalkan oke, dia nggak mungkin sandwich 3 petak ya. Kalau dia sandwich 3 petak, tadi kan kita tahu maka harus 9 di petak pertama, kemudian menjumlahkan 2, 3, 4, dan 1 di sini. Tapi petak ini sekarang bukan 2, 3, 4 lagi, dan itu nggak mungkin. Berarti kita tahu di sini harus menjumlahkan 2 petak. 1 dan 9-nya harus berjarak 2 petak. Berarti ya nggak mungkin ada 9 di sini ya. Kalau ada 9 di sini, satunya harus berjarak 2 petak, maka harus di sini, dan itu kan nggak mungkin. Berarti ini bukan 9. Dan mungkin coba kita bisa lihat apakah ya 9 di sini nggak bisa 9 juga karena jarak 2 petaknya tidak bisa berisi angka 1. Oke, 9 di sini, 9 di sini, 1, 2, ini masih mungkin ya. Bisa aja 9 di sini dan 1 di sini masih oke. Tapi nggak mungkin 1 di jarak ke kanannya ya. Karena ini bukan 1. Dan kalau ada 9 di sini mungkin nggak. 9 di sini kita nggak bisa ke kanannya angka satunya, maka harus ke kiri, dan ini bukan angka 1 ya, dan itu nggak mungkin. Maka ini juga bukan 9. Dan ini, oh, kita bisa mengeliminasi semua angka 9 ternyata ya di baris ini. Wow. 9 di sini juga nggak mungkin karena jarak 2 petaknya harus di sini, dan ini bukan angka 1. Oke, berarti ternyata 9 hanya bisa di satu tempat ya, di baris ini, di sini. Nice. Dan ini merupakan 1. Oke. Nah, ini bukan 1 lagi. Oke. Maka sekarang kita tahu ya jumlah 2 petak ini adalah jumlah angka di sini ya. Maka karena ini jumlahnya minimal 5 tambah 2, maka sekarang di sini harus 7 atau 8. Dan di luar sini harus 7 atau 8 juga untuk menjumlahkan 2 petak ini. Dan ya supaya supaya jumlah ini nggak terlalu banyak ya. Petak ini nggak mungkin 7 atau 8. Kalau ini 7, jumlah minimalnya 9 gitu. Dan ini harus 9. Itu kan nggak mungkin, maksimal 8 di sini. Berarti ini nggak mungkin 7 atau 8, dan nggak mungkin 4 juga di sini. Berarti ya antara 5 tambah 6, atau enggak, sorry, maksudnya 5 tambah 2, 5 tambah 3, atau 6 tambah 2 kemungkinannya.
Oke. Tapi berarti sekarang ya angka 9 di sini kita tadi tahu harus berjarak dua petak atau satu petak ya dengan angka satu. Maka sekarang angka satunya satu dua minimal di sini atau di sini kemungkinannya ya. Tapi kalau di sini cukup menarik nggak sih? Tadi kita tahu kalau tiga petak harus dua tiga empat dan itu akan terbentuk dua tiga empat triple. Tapi hmm, kayaknya masih mungkin ya. Oke. Ada implikasinya nggak sih kalau ada satu di sini? Apakah membuat sandwich di bar sini nggak mungkin? Ya, karena kalau ada satu di sini, satu sembilan satu. Nah, kalau kalau ada satu di sini kita juga harus berhati-hati ya di baris ini. Karena satunya harus berjarak dua atau em, harus berjarak dua petak sih. Karena kalau berjarak tiga petak kan harus 9 dan satu di sini ya. Itu nggak mungkin. Berarti kalau ada satu di sini, di baris ini jaraknya harus 9 dua petak dan akan membuat petak ini menjadi angka 9. Karena nggak mungkin di sini 9-nya. Tapi kayaknya masih mungkin ya untuk terjadi. Oke. Atau enggak kita coba deh untuk em, ya biasanya itu kalau di sandwich akan sangat membantu ketika kita melakukan coloring untuk petak-petak yang tidak berisi angka satu dan 9 ya. Coba kita mungkin warnai saja untuk petak-petak yang nggak mungkin berisi angka satu dan 9. Hmm. Kalau mungkin kita coba coba lihat konteksnya dari kolom ini kali ya, lanjutannya. Di mana sih posisi angka satu dan 9-nya? Kalau kita tahu ini nggak mungkin berjarak tiga petak lagi ya, karena ini bukan bukan angka 9. Berarti jaraknya dua petak di antara satu dan 9-nya. Kalau angka satu di box ini ada di dua petak ini, maka 9-nya jaraknya dua petak antara antara di sini atau di sini ya. Dan kayaknya masih oke mungkin. Ya, 9 di dua petak ini pun juga akan mempengaruhi petunjuk di sini ya. Hmm, menarik, menarik. Oke, sepertinya puzzle-nya agak tricky ya ternyata di sini. Ah, ada apakah gerangan dengan puzzle ini ya? Untuk penempatan angka satu dan 9-nya. Masa masa udah harus mikirin panah di sini sih satu petak? Kayaknya nggak mungkin ya. Karena kalau kalau ada panah di sini masih mungkin juga untuk memiliki satu petak bahkan ya angka satu dan 9-nya karena dua petak ini yang harus berisi angka yang sama nggak harus lurus kayak bisa aja 5 5 di sini dan 5 di sini contohnya jadi masih oke. Oke, saya dapat nih intinya adalah sekarang di sini tidak bisa ada angka 9 lagi
Sorry, sorry, tadi ada interupsi sedikit. Ya, tapi tadi yang saya lihat adalah angka 9 di sini tidak bisa sini lagi ya. Karena kalau ada 9 di sini, tadi kita tahu jaraknya dengan angka satu harus dua petak, harus di sini atau di sini gitu, atau tiga petak. Dan itu kan nggak mungkin. Sekarang seluruh petak ini tidak bisa berisi angka satu lagi karena sudah ada angka satu di sini. Kalau ada 9 di sini harus ada satu di sini dan nggak mungkin. Dan kalau ada 9 di sini harus ada angka satu di sini dan nggak mungkin. Berarti ini bukan 9 lagi ya. Dan ini merupakan hijau juga karena bukan angka satu dan 9. Berarti sekarang kita tahu di kedua baris ini kita harus menempatkan angka satu dan 9-nya jaraknya 2 petak. Karena sekarang di sini tidak bisa berisi angka 9 lagi. Berarti nggak mungkin di sini ya. Kalau ini merupakan 1 atau 9, sekarang petak ini harus 1 atau 9 dan itu nggak mungkin. Kalau di sini bisa di sini ya. Ya, antara 1 dan 9-nya di dua petak ini atau di dua petak ini sih di baris ini. Tapi intinya adalah ya di baris ini sekarang salah satunya harus di sini ya. Kalau ini bukan angka satu dan 9, kita tidak akan bisa pernah mendapatkan 1 dan 9 yang berjarak dua petak di baris ini lagi. Dan itu kan nggak mungkin. Maka salah satunya harus di sini. Dan itu bukan angka satu. Maka harus angka 9. Dan ini tidak bisa berisi angka satu dan 9 lagi. Dan harusnya itu membantu nggak sih untuk baris ini? Ya, dan petak ini nggak mungkin berjarak dua petak lagi, maka ini bukan satu atau 9. Di antara seperti hanya bisa satu tempat ya untuk berjarak dua petak, maka harus seperti ini. Maka ini adalah 1 dan 9. Nice. Petak ini bukan 9, harus 1 dan ini menjadi 9. Nice. Ternyata memang harus di sini ya. Di hasilnya ternyata ada angka 1 di sini. Oke, ini bukan 1 dan 9 lagi. Dan sekarang petak ini ya harus berjarak dua petak ya dengan angka 1 di kolom ini. Karena ini bukan angka 9. Antara di sini atau di sini. Jarak di sini. Dua petak. 2 dan 2. Yap. Berarti sisanya tidak bisa berisi angka 1 atau 9 lagi. Nice. Oke. Dan dua petak ini berjumlah petak ini. Oke, mungkin kita coba kembali lagi ke kolom ini kali ya. Sekarang petak ini nggak mungkin berisi angka 1 atau 9. Kita tahu di kolom ini jumlahnya 2 petak, dan petak ini kalau 2 petak harus di sini dan nggak mungkin. Berarti, tapi ini kayaknya masih mungkin ya, satu petak di sini, dan menjumlahkan 2 petak ini. Tapi ya, sekarang di kolom ini kita butuh menjumlahkan 9 ya, maka harus 2, 3, 4, dan ini adalah 2, 3, 4 triple. Yang 4-nya harus di sini, maka ini bukan 4 lagi. Maka yang tersisa di box ini adalah 1, 5, 6, 7, 8. Dan ini bukan 1. Oke, nice. Ya, kalau ada angka 1 di sini lumayan tricky sih ya untuk mendapatkan jumlah dua petaknya. Karena jumlah dua petak ini antara jumlahnya 5 atau 6. Tapi kalau jumlahnya 5 harus 2 tambah 3 gitu. Dan sekarang petak ini tidak bisa menaikkan data lagi. Kalau jumlahnya 6 harus 2 tambah 4 dan ini akan menjadi angka 3. Tapi kayaknya masih mungkin ya untuk mendapatkan jumlah 2 tambah 4. Oke. Oke, mungkin sekarang kita coba kolom ini kali ya. Karena cukup menarik sih, ada beberapa petak yang mungkin kita bisa hijaukan. Sekarang sekarang petak ini nggak mungkin ya di kolom ini kita butuh jaraknya dua petak juga karena sekarang petak ini bukan angka 9. Maka kalau di sini hanya bisa di sini 1 dan 9-nya dan itu nggak mungkin untuk jarak dua petak. Kalau di sini bisa di sini ya. Kalau di sini tuh 2 bisa di sini. Ya kalau kalau di sini dia bisa ke atas atau ke bawah.
Tapi petak ini nggak mungkin ya. Kalau ini 1 atau 9, jarak dua petaknya hanya bisa di sini dan itu nggak mungkin. Berarti antara antara seperti ini ya. Ya, kalau logika yang sama lagi ya, yang mirip-mirip dengan yang ada di baris ini tadi. Nggak mungkin dong kalau dua petak ini tidak berisi angka 1 atau 9. Kalau dua petak ini tidak bisa berisi angka 1 atau 9, sekarang kita tidak bisa mendapatkan angka 1 dan 9 yang berjarak dua petak. Nice. Berarti salah satunya harus di sini. Dan itu berisi angka 1 karena bukan angka 9. Maka kalau ada 1 di sini, 9-nya hanya bisa di sini. Tapi kalau ada 1 di sini, ya masih ada semua kemungkinan ya. Oh, sekarang ini bukan angka 9 lagi. Ya, ya, ya. Ini kenapa ada 9 di sini ya. Sangat membantu banget. Berarti kalau petak ini merupakan angka 1, untuk berjarak dua petak dengan angka 9 hanya bisa di sini dan nggak mungkin. Maka sekarang kita tahu angka satunya harus di sini dan berjarak dua petak dengan angka 9. Antara di sini atau di sini. Nice. Maka ini semua menjadi hijau. Di box ini sudah ada angka 1 dan angka 9, maka ini bukan 1 dan 9 juga. Di baris ini tadi harus berjarak dua petak, maka harus di sini. Nice. Dan kita punya posisi seperti ini. Ini bukan 1 atau 9 juga ya, di baris ini. Dan sekarang di box ini butuh 1 dan 9 yang hanya bisa di dua tempat. Oke. Oke, yang mana nih yang belum saya lihat tunjuknya? Sekarang di kolom ini angka 9-nya sudah kita tempatkan. Maka satunya antara di sini untuk berjarak dua petak atau di sini. Maka ini bukan angka 1 atau 9 juga. Cuman nggak terlalu banyak ya petunjuk yang tersisa di sini. Bakal agak, oh wow. Oke, 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 dapat, dapat. Dua petak ini sekarang lumayan menarik gak sih? Karena sekarang di kolom ini sudah ada 2, 3, 4. Maka yang tersisa adalah 5, 6, 7, 8. Dan konteksnya untuk jumlah dua petak ini cukup menarik ya sekarang. Karena karena ya petak ini sekarang menjumlahkan minimal 2 tambah 5. Sama juga di sini kayak logika di sini ya. Maka harus minimal 7 atau 8 dan ini harus 2 atau 3 maksimal dan ini merupakan 5 atau 6 maksimal supaya tidak melebihi angka 7 atau 8. Dan kita punya banyak informasi di sini nih. Ada 7 8 pair, ini bukan 7 atau 8 lagi. Dan kita punya 2 3 pair yang di kolom ini atau di box ini. Oke. Oh, berarti ya sekarang di sini nggak mungkin di sini lagi ya. Karena sekarang jumlah minimal dua petak ini karena tidak bisa dua atau tiga lagi jumlah minimalnya 4 tambah 5 gitu. Dan sudah melebihi angka 5 atau 6. Maka sekarang kita tahu ini bukan yang satu, satunya harus di bawah sini. Oke, ini satu. Dua petak ini melihat angka 1 dan 9 ya, maka tidak bisa berisi angka 1 atau 9. Sama juga di sini. Dua, tiga. Maka 5, 6, 7, 8. Di mana? Wow. Di mana angka 2 dan 3 di kolom ini? Sekarang 2 dan 3 sudah mengeliminasi dua petak ini di boxnya dan tidak bisa di sini juga. Maka hanya bisa di dua tempat. Dan sekarang kita tahu di antara 1 dan 9 harus berjumlah 5. Maka sekarang ini menjadi 5. Nice. Ini bukan 5 lagi, ini bukan 5 sekarang. 2, 3, 5, 6. Oke. Nah, tapi ya dua petak ini nggak mengeliminasi opsi apapun ya. Bisa aja masih bisa berjumlah 7 atau berjumlah 8. Opsinya masih mungkin. Dua petak ini
Dua petak ini harus ada angka 2 sih ya. Kalau nggak ada angka 2, minimal 3 tambah 4 gitu untuk berjumlah 7. Dan bakal terlalu banyak. Maka antara 2 tambah 3 atau 2 tambah 4. Hmm, mungkin udah saatnya kali ya untuk melihat opsi ini mungkin. Opsi di baris ini 1 dan 9-nya. Cuman saya lagi lihat apakah kolom ini membantu atau enggak nih. Karena ya 6 di baris ini pun juga harus ada di dua petak ini ya. Maka salah satu petak ini harus 6. Dan akan mempengaruhi opsi yang mungkin untuk angka 1 atau 9-nya di kedua kolom ini. Membantu nggak sih? Kayaknya nggak terlalu ya. Nggak terlalu, belum belum banyak informasi yang bisa kita dapatkan di kedua kolom tersebut. Oke. Oke lah, kita coba aja lah ya untuk melihat opsi yang mungkin pada baris ini. Oke, berarti sandwich yang berada pada baris ini harus berdasarkan angka yang berada pada petak ini. Tapi dia nggak mungkin berisi angka 1 atau 9 ya. Sudah melihat ini oleh Sudoku dan tidak bisa berisi angka 7 atau 8. Di kolomnya sudah ada 7, 8 pair. Maka opsi yang mungkin adalah 2, 3, 4, 5, atau 6. Dan kalau dia berisi angka 2, 3, atau 4, sandwichnya itu hanya bisa satu petak ya di antara 1 dan 9-nya. Karena kalau dia dua petak kan minimal menjumlahkan 2 tambah 3 ya untuk berjumlah 5 atau lebih. Maka itu nggak mungkin 2, 3, atau 4. Berarti kalau ini 2, 3, 4, angka 1 dan 9-nya harus berjarak satu petak. Dan nggak ada penempatannya yang mungkin nggak sih sekarang untuk di baris ini? Kalau di sini 1 dan 9-nya harus di sini untuk berjarak satu petak dan nggak mungkin. Di sini juga nggak mungkin ada, di sini juga nggak mungkin ada, di sini juga nggak mungkin ada, dan di sini nggak mungkin ada. Wow. Oke, berarti sekarang kita tahu harus berjarak 2 petak ya minimal. Maka ini bukan 2, 3, atau 4 lagi. Dan kita juga punya 5, 6 pair sekarang. Oke, tapi dan ini harus 9 nggak sih sekarang? Kalau ini bukan angka 9, sekarang kita tidak bisa menempatkan angka sandwichnya ya, yang cukup gitu. Karena ya untuk mendapatkan 5 atau 6, sandwichnya hanya bisa 2 petak diantaranya. Nggak mungkin 3 petak, nggak mungkin lebih atau kurang dari 2 petak. Dan sekarang kita tidak akan pernah bisa menempatkan sandwich 2 petak lagi di baris ini. Kalau ini bukan 9. Maka sekarang ini menjadi angka 9, karena nggak mungkin 1 juga ya. Dan sandwichnya antara di sini, menjumlahkan 2 petak ini, dan nggak mungkin di sini nggak sih? Kalau di sini bakal terlalu banyak ya jumlah minimalnya di sini. Ini minimal 5 dan ini minimal 2 gitu. Untuk berjumlah 7. Dan itu kan terlalu banyak, bukan yang kali 5 atau 6. Maka sekarang kita tahu satunya harus di sini, membuat ini menjadi 9, 1. Satu di sini juga melihat ke samping, membuat ini menjadi 1. Dan ini bukan hijau lagi, sekarang semuanya di baris ini, dan di boxnya juga, box ini. Nice, dan kita punya banyak sekali informasi ya sekarang. Puzzle yang luar biasa sekali sejauh ini. Di baris ini kita butuh angka 1 di sini. Oh, satu di sini juga melihat ke samping ya. Ini bukan 1 lagi, maka sekarang kita bisa menempatkan 1 di box ini. 1 dan 9 di kolom ini sudah selesai. Dan tinggal angka 9 yang belum kita tempatkan sekarang. Oke. Dan sandwich di sini antara 2 tambah 3 atau 2 tambah 4 lagi ya. Mirip-mirip dengan di sini. Kalau sandwich 5 harus 2 tambah 3, kalau 6 harus 2 tambah 4. Tapi ya di kolom ini sekarang kita punya yang tersisa adalah 2, 3, 4, dan ada 2, 3, 4 triple di sini dan di sini juga ya.
Tapi ya di baris ini pun juga ada 2 3 4 triple yang empatnya hanya bisa di dua petak ini. Maka sekarang ini bukan 4 lagi. Oke. Hmm, enggak, salah, 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 salah. 9 masih mungkin di atas ini ya. 9 masih mungkin di atas ini. Ini bukan 2 3 4 triple. Sorry, sorry, sorry. Em, tapi di sini tidak bisa berisi angka 9, tidak bisa berisi 5 6 atau 7 8, makanya bisa 2 3 4. Oke, tapi ini masih benar ya. 2 3 4 triple di sini, ada 4 di sini, maka ini bukan 4. Oke, ini baru benar. Kita punya 2 3 pair di sini. Hmm, hmm. Ini nggak mungkin 9 lagi nggak sih sekarang? Ya, karena sekarang dua petak ini tidak bisa berisi angka 2 atau 3 lagi ya. Ada 2 dan 3 pair di baris ini, makanya bukan 2 atau 3 lagi, dan ada 2 3 4 triple yang melihat ke petak ini. Maka sekarang petak ini minimal 4, petak ini minimal 5 gitu, dan menjumlahkan minimal 9 kalau ada 9 di sini. Bakal melebihi 6, 7, atau 8. Maka kita tahu 9-nya di kolom ini sekarang harus di sini. Nice. Sekarang di box ini butuh 9. Box ini sudah selesai 1 dan 9-nya, dan 9 melihat ke samping membuat ini menjadi 9. Oke, dan sekarang di kolom ini butuh 2 3 4 tadi ya. Dan sekarang kita sudah menempatkan semua angka 1 dan 9-nya di sini. Nice. Berarti tinggal menyelesaikan sandwich-sandwichnya di sini. Oke. Petak ini nggak mungkin 6 nggak sih sekarang? Karena kalau ini 6, sekarang sandwich 6 di sini nggak bakal pernah bisa diselesaikan lagi ya. Karena kalau ini 6, jumlahnya hanya bisa 2 tambah 4. Itu adalah kemungkinan sandwich yang mungkin. Tapi sekarang petak ini nggak mungkin 6 lagi sandwichnya, atau ini bakal menjadi 2 dan 4 juga. Tapi ini nggak mungkin berisi angka 2 atau 4. Sudah ada angka 2 4 di sini, mengeliminasi 2 dan 4 di sini. Dan kalau ada 6 di sini, sekarang petak ini juga tidak bisa berisi angka 24 ya. Di boxnya sudah ada 24 yang mengeliminasi petak ini. Berarti sekarang kita tahu petak ini harus 5, yang merupakan 2 tambah 3. Dan 5 di sini melihat ke bawah, membuat ini menjadi 6. Dan sekarang kita tahu ini harus 2 tambah 4 untuk berjumlah 6. Tidak bisa ada 3, menyelesaikan 2 dan 4 di sini, membuat ini menjadi 3. Baris ini butuh 3, ini menjadi 2. Wow, ya ini sudah langsung lancar sekali nih sepertinya untuk endingnya ya di puzzle ini. 4 menit ke samping, 4 di kolom ini, dan mungkin kita coba X-kan kali ya untuk petunjuk-petunjuk yang sudah selesai. Ini sudah selesai, sekarang berjumlah 6. Ini sudah berjumlah 2 tambah 3, sudah selesai. Ini belum ya, kalau ini belum. Kolom ini sudah selesai, kolom ini sudah oke, dan kedua kolom ini belum. Oke, berarti kita tersisa 1, 2, 3, 4 petunjuk lagi. Ini bukan 4 lagi sekarang, maka di kolom ini 4-nya hanya bisa di sini. Ini masih mungkin 6 ya untuk 2 tambah 4. Kalau ini 6, ini juga harus 2 tambah 4 dan masih oke. 4-nya bisa di sini, 2-nya bisa di sini. Oke, mungkin kita lihat yang lain dulu. Hmm, hmm, di mana nih kita harus melihatnya?
Oh, oke saya paham deh. Wow, ini logikanya benar-benar brilian banget. Karena karena ini merupakan 7 dan 8 ya. Salah satunya harus 7 dan salah satunya harus 8. Dan mereka adalah jumlah petak ini menjumlahkan dua petak ini. Dan petak ini menjumlahkan dua petak ini. Maka jumlah gabungan 7 tambah 8 adalah gabungan jumlahnya dari seluruh petak ini. Dan ini yang merupakan jumlahnya 15, sudah ada 5, maka kita butuh 10 sisanya, dan di sini merupakan 2, 3 pair, maka berjumlah 5. Maka kita butuh 5 lagi untuk mendapatkan jumlah 15. Wow, itu brilian, itu logika yang brilian sekali. Oke, berarti kita tahu ini merupakan 5. Iya, dan salah satu petak ini harus 2 ya, 2 untuk berjumlah 7 dan satu lagi harus 3 untuk berjumlah 8. Cuman kita nggak tahu yang mana yang merupakan angka 2 dan yang mana yang merupakan angka 3. Dan tapi 5 di sini mengeliminasi 5 di sini, maka di box ini kita butuh 4 dan 5. 6 di sini melihat ke samping juga. Oke. Hmm, di mana 2 dan 3 di baris ini? Dia nggak mungkin di box ini lagi, nggak mungkin di box ini karena sudah ada 2, 3 pair. Mengeliminasi petak-petaknya, makanya bisa di satu tempat, yaitu di sini. Hmm, kita bakal selalu butuh angka 2 dan 3 ya pada sandwich 2 petak. Kalau kita tidak menggunakan angka 2 dan 3, jumlah minimal adalah 4 tambah 5. Dan itu bakal terlalu banyak untuk sandwichnya. Maka sekarang kita tahu bahwa salah satu petak ini harus 2 dan 3 minimal. Tapi petak ini nggak mungkin 2 atau 3 lagi, maka ini bukan 2 atau 3, dan sekarang ini menjadi 2 dan 3. Supaya bisa mencapai jumlah 6, 7, 8. Dan sebenarnya saya kepikiran untuk coloring sih, untuk 2 dan 3 di sini ya. Mungkin bisa berguna sih untuk 2 dan 3-nya. Coba saya mungkin remove aja lah ya untuk angka untuk coloring hijau kita, dan mungkin kita coba coloring di sini untuk angka 2 dan 3-nya. Kita coba bedakan angka 2 dan 3-nya. Karena mungkin bisa membantu. Coba kita mulai dari baris inilah ya. Kita bisa membedakan 23 hijau dan 23 ungu, dan kita bisa menelusuri grid ini dengan membedakan 23-nya. Ini merupakan 23 yang hijau, ini merupakan 23 yang ungu, ini merupakan ungu, hijau di sini, hijau. Tapi dia nggak melihat ke petak ini ya. Oke, mungkin nggak terlalu berguna ya untuk coloringnya. um, hmm. Oh iya iya ya. Dua dan tiga sekarang di baris ini ya. Di box ini sih. Di box ini hanya bisa di dua tempat, yaitu di sini. Dan ya sekarang ungu melihat ke bawah, ini menjadi hijau, ini menjadi ungu, ini menjadi hijau, dan ini menjadi ungu. Hijau di box ini sekarang hanya bisa di satu tempat, maka yang tersisa adalah 5, 6, 7, 8. Oke. Hmm, bentar. Ini merupakan minimal dan maksimal nggak sih? Oh, kita juga harus menjumlahkan gabungannya ya dari sandwich di sini. Karena salah satu petak ini harus berisi angka 6. Oke, oke. Intinya adalah jumlah jumlah petak ini sama dengan jumlah dari dua petak ini. Jumlah petak ini sama dengan jumlah dua petak ini.
Maka gabungannya, jumlah dari 2 petak ini adalah jumlah dari 4 petak ini. Tapi seminimal-minimalnya 4 petak ini adalah, karena ini merupakan 2 dan 3 yang berbeda, maka itu harus berjumlah 5 ya. Salah satunya harus 2, salah satunya harus 3. Maka itu berjumlah 5. Dan minimal 2 petak ini adalah 4 tambah 5. Dia nggak mungkin berisi angka 2 dan 3, maka minimal 4 tambah 5. Maka kita punya 5 minimal tambah 9, 14 jumlahnya. Tapi maksimalnya dari 2 petak ini harus berjumlah 14. Karena salah satu petak ini harus berisi angka 6 di barisnya. Maka itu adalah kalkulasi minimal dan maksimal. Ini harus maksimal sehingga bisa mencapai minimal di 4 petak ini. Wow, ternyata ada logika gabungan juga ya untuk penjumlahan di sini. Saya nggak nyangka sih bakal ada logika gabungan juga gitu penjumlahan untuk sandwich ya di 7 dan 8 di sini tadi dan juga di sini. Brilian sekali. 6 dan 8 sekarang membuat di baris ini menjadi angka 7. Ini bukan atau 6 atau 8 lagi. Dan 7 di sini sekarang kita bisa selesaikan ya. Ini merupakan 5 tambah 2 sekarang. Dan 8 di kolom ini yang membuat hijau menjadi angka 3. Maka sekarang kita tahu ya, yang ini harus nggak mungkin 6 lagi atau 3 tambah 3 nggak mungkin, maka harus 8 di sini dan 6 di sini. Sehingga ini bisa 2 tambah 4 dan ini bisa 3 tambah 5. Nice. Dan harusnya semua petunjuk sudah selesai di sini ya. Ini sudah menjumlahkan 3 tambah 5, ini sudah menjumlahkan 2 tambah 4. Ini sudah menjumlahkan 5 tambah 2, ini sudah menjumlahkan 3 atau 5. Yap. Dan semua petunjuk sudah selesai. Nice. Oke, sekarang tinggal sudoku aja. 5 di sini membuat ini menjadi 7. 7 di sini melihat ke samping. Baris ini butuh 5 dan 2 ya. Kita belum menempatkan apa 2 nih di box ini. 2, 1, 8 dan 6 yang tersisa di box ini. 8 di sini melihat ke samping, membuat ini menjadi 8. 5 dan 6 ya. Enggak, 6 dan 7 yang bisa kita selesaikan. 2 dan 4. 4 di sini. 25. 7, 67, 7 melihat ke bawah, 8, 4. Oke, kolom ini kita butuh angka 7. Oke, 6, 7. Baris kolom ini mungkin, kolom ini butuh 5 dan 8. Belum juga ya. 5, 8. Dan 4, 6 di kolom ini. Ini saya mesti mana nih? Saya bisa selesaikan cuma sudoku doang nggak sih? 6, 7, 2. Box ini butuh 7, 5, 7, 8. Tapi 5. Iya, di mana? Oh, 4 di sini ya, masih samping. Oke. 4, 6. 8 di sini. 8. Dan 5, 8. Ini menjadi 7, 6. 14 ke samping. Ini bukan 5 atau 8 lagi, sehingga menjadi 7. Dan saya bisa kita selesaikan. 8 dan 8, 5. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk Stabel. Wow, kalau menurut saya puzzle ini merupakan konstruksi yang sangat brilian sekali sih. Ada banyak banget hal-hal yang kita bisa kagumi ya di puzzle ini. Desainnya sangat minimalis sekali dengan peraturannya, bisa membuatnya menjadi unik, itu sangat brilian. Dan juga ada variasi logika atau interaksi pada puzzle ini pun sangat beragam sekali. Interaksinya dengan sebuah panah, bagaimana dia mempengaruhi sandwichnya, dan juga yang saya suka tadi adalah gabungan dari penjumlahan ya. Saya nggak nyangka sih bisa menemukan bahkan 2 ya, ada 2 kali digunakan logika penjumlahan, gabungan penjumlahan pada puzzle ini. Benar-benar konstruksi yang sangat brilian banget. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.